Welcome back to my channel at Dr. Maths. Nah, di video ini luar biasa, selamat Anda sudah di hari ke-9 dalam tema 30 Days Self Healing Program. Jadi yang masih belum melihat videonya, tolong dicek dari video yang nomor 1, masuk juga ke grup telenya, ada grup WhatsApp untuk berdiskusi. Nah, biasanya program ini saya berikan tuh, workshop saya ini adalah berbayar. Tapi teman-teman bisa dapatkan free, gratis, selama 30 hari, bayangin ya, video gratis selama 30 hari. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini, dan juga jangan lupa share kepada teman-teman Anda. Kalau ini bermanfaat, tolong di-share kepada teman-teman Anda. Oke, yuk kita lanjutkan sekarang ke hari ke-9. Hari ke-9 ini adalah luar biasa. Oke. Saya akan bahas tentang kelanjutan dari hari ke-8 yang tadi. Kita akan memulai bagaimana ritual pagi kita. Ya, jadi di ritual pagi ini adalah sangat penting. Saya udah mulai fokus bahas di hari ke-9 tentang ritual pagi. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe untuk bisa mendapatkan dan ketik loncengnya untuk bisa mendapatkan info-info update terbaru dari channel saya. Selama ini nanti kita akan bahas tentang self healing program, nanti the nextnya saya akan bahas tentang fokus tentang jerawat, anti aging, dan banyak hal ya yang bisa Anda terapkan, dan semuanya adalah applicable. Semuanya bentuknya challenge, semuanya bentuknya adalah materi yang berurutan, yang kalau kata orang sekarang adalah daging banget. Oke, saya lanjut ya. Sekarang di hari ke-9. Dok, sekarang hari ke-9 mau ngapain nih? Hari ke-9 saya akan fokus kepada kekuatan the power of morning routine. Ya, jika engkau ingin mengubah hidupmu, maka ubahlah pagimu. Ini adalah sebuah hal yang benar-benar harus Anda tancapkan kepada pikiran Anda, kepada jiwa Anda, kepada hati Anda. Kenapa? Karena hal ini sudah sangat-sangat powerful pada saat Anda ingin mengubah hidup Anda. Saat Anda mungkin saat ini dalam kondisi depresi. Saat Anda mulai dalam kondisi depresi, bingung, emosi tidak terkontrol, ya kan, dan bermasalah. Salah satu cara terapinya adalah ubahlah rutinitas pagi Anda. Nah, secara umum saya akan membagi menjadi beberapa bagian yang sangat sederhana. Kalau yang masih belum lihat secara pagi, ya teman-teman, saya pun akan sertakan, saya mereview kepada 5 AM Club seperti sana, tapi di video ini saya akan bahas sangat simple, sangat sederhana aja. Oke. Jadi pagi ini nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ya, saya juga banyak buku berjudul Savers ya. Jadi kalau di Savers itu, ya kalau saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian hening. Ya, jadi pada saat pertama kali pagi itu teman-teman, kalau saya pribadi lakukan proses hening di sini. Proses hening ini bisa dengan meditasi ataupun teman-teman sholat, ya, sholat subuh pada saat membangun kayak begitu. Biasanya kita bisa lakukan bisa 15 menit ya. 15 menit melakukan proses hening atau proses yang namanya kita sholat. Kalau dalam bukunya namanya sebut dengan silence. Ya, di silence ini teman-teman diam. Ya, jadi kalau disingkat itu nanti kita menggunakan metode Savers namanya. Kalau di 5 AM Club dia menjadi bagian 3. Saya paling sederhana aja. Kalau bahasa Indonesianya adalah ini adalah hening. Oke, maaf tulisan saya nggak begitu kelihatan. 15 menit pertama adalah silence. Apa yang dilakukan di silence ini, teman-teman yang mungkin Islam bisa habis sholat subuh jangan lupa berzikir. Ya, habis berzikirnya ini teman-teman juga mungkin kalau bisa al-maqsurat itu lebih bagus lagi. Kalaupun enggak, yang sebuah zikir yang sangat luar biasa yang menurut saya bagus banget adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, jadi hanya engkaulah Allah sungguh pelindung, ya, aku hanya bergantung hanya padamu. Salah satu hal yang membuat kita resah adalah kita bergantung pada diri kita sendiri. Pada saat senderannya diri kita, bisnis kita pasti akan rapuh. Tapi kalau senderannya Allah, insya Allah akan sungguh sangat luar biasa. Maka di silence-nya ini teman-teman melakukan praying. Bagian non-muslim silahkan dengan doanya disesuaikan. Dan disinilah teman-teman melakukan namanya berharap atau surrender di sini. Salah satu ciri orang itu gampang stres.
dia itu terlalu apa ya namanya, kontraksi hidupnya. Itu karena sandarannya adalah bukan Tuhannya, tapi dirinya. Oke. Yang kedua adalah setelah kita melakukan proses hening di sini, ya, say first ini adalah A, yaitu melakukan afirmasi. Kata kunci di afirmasi ini adalah fokuslah pada apa yang Anda inginkan. Fokuslah pada apa Anda ingin menjadi. Seperti contoh, kalau saya kata kuncinya adalah yang paling pas menurut saya adalah pertama kata mengizinkan, jangan memaksa. Dulu saya pernah ikut ya salah sebuah MLM kayak gitu. Saya kuat, saya bisa. Tapi pada saat Anda itu merasa nggak seperti itu Anda sangat berbeda. Afirmasi di sini yang pertama adalah saya mengizinkan. Saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Saya mengizinkan diri saya untuk rileks, untuk tenang. Mengizinkan. Yang kedua setelah mengizinkan adalah saya layak. Hal yang membuat kita nggak bisa bahagia adalah karena otak kita ingin bahagia, hati kita tidak. Nah, ya karena itu yang kedua adalah saya layak. Saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Saya layak untuk bahagia. Oke. Dan juga setelah ini adalah kita lakukan afirmasi apa yang Anda inginkan. Dan saya mengizinkan, ya Allah, izinkanlah hamba untuk bisa menjadi magnet bahagia, magnet uang yang bisa menarik semua kebahagiaan di dalam seluruh hidup saya. Seperti itu, itulah afirmasi. Silakan teman-teman coba tolong ditulis kata-katanya, teman-teman pengennya apa sih? Tapi yang terpenting ada 3 kata tersebut, mengizinkan, saya layak, dan saya mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup saya. Ya, karena kalau misalkan kita nggak bersandar ya kepada Allah, kepada Tuhan kita yang Maha Esa, itu hidup kita terasa sempit. Tapi kalau sandarannya besar, percayalah, itu akan sangat mudah. Oke, yang berikutnya adalah setelah silence, kemudian afirmasi, ya. Di sini adalah visualisasi. Dok, maksudnya gimana? Teman-teman mulai coba membayangkan, ya. Di sini teman-teman sambil visualisasi pada saat melakukan afirmasi saya magnet bahagia. Bayangkan sebuah hal-hal yang sangat menyenangkan dalam hidup Anda. Bukan sebuah hal yang membuat Anda menderita. Ya, jadi pikirkan, bayangkan kehidupan apa yang Anda inginkan saat ini. Bukan kehidupan apa yang tidak Anda inginkan. Oke. Kemudian berikutnya adalah setelah proses melakukan hening, ya kan, silence, diam, melakukan afirmasi, melakukan visualisasi. Nah, setelah melakukan hening, setelah itu adalah gerak. First berikutnya adalah exercise. Salah satu olahraga yang paling bagus adalah jalan pagi. Jalan pagi ini ternyata dapat meningkatkan hormon endorfin Anda dan dapat merilis stres Anda dengan sangat cepat. Apalagi kalau saya di belakang rumah itu adalah pemandangan indah yang hijau-hijau, itu bagus banget. Itu keren banget. Nikmati setiap langkah Anda. Di materi yang sebelumnya saya bilang adalah salah satu faktor yang membuat tidak bisa bahagia adalah Anda terjadi diskoneksi. Dengan melakukan jalan pagi, Anda nikmati pada saat nafas Anda, ya kan, Anda, nanti saya akan bahas ya, the power walking nanti ada. Bagaimana dengan jalan kaki, Anda syukuri setiap langkah Anda, nikmati setiap langkahnya, dan percayalah, Anda mulai connect dengan tubuh Anda. Exercise. Kemudian setelah itu adalah kita melakukan proses namanya reading. Ya, di sini reading ini ya, kalau kita yang pertama adalah proses namanya hening, yang kedua adalah proses yang namanya gerak, yang terakhir adalah proses yang namanya cipta. Ya, disinilah Anda mulai membaca dan juga melakukan proses journaling. Journaling ini bisa 2 hal, bisa hal apa yang Anda syukuri atau hal apa yang Anda inginkan saat ini. Dan juga jangan lupa luangkan waktu untuk membaca. Hal yang membuat kita sulit untuk bahagia adalah karena point of view kita, cara pandang kita terhadap dunia terlalu sempit. Sehingga kita
hanya melihat dunia begitu saja. Padahal dunia ini begitu luas. Dan salah satu membuka jendela dunia adalah dengan membaca. Konsumsilah ya pikiran Anda dengan membaca sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk Anda. Ya, membaca buku biografi boleh, membaca buku yang memotivasi, ataupun juga Anda belajar tentang e-course. Saya biasa belajar di Mind Valley. Ya, setiap pagi luangkan waktu 15-30 menit dan percayalah hidup Anda akan berubah. Ingat, jika Anda ingin mengubah pagi Anda, maka ubahlah pagi Anda. Terima kasih, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat, dan jangan lupa masuk ke grup channel dan juga grup WhatsApp-nya untuk bisa kita saling sharing kalau ada proses pertanyaan di situ. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.